Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi was sahbi wal ali wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mengucapkan alhamdulillah karena atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, masjidun min masajidillah, salah satu masjidnya Allah taala, salah satu rumahnya Allah taala, dengan niatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, melanjutkan pengajian sebelumnya masalah puasa. Kemudian sekarang yang akan dibaca adalah yang berkaitan dengan syarat puasa. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Syurutu sihhati shaumi, syarat-syarat sahnya puasa. Syarat-syarat sahnya puasa. Ay idza tawaffarat hadhihi syurutu sahha as-shaum wa hiya arba'atun. Yakni, kata beliau, apabila terpenuhi atau lengkap syarat-syarat yang akan beliau sebutkan ini, maka sahha as-shaum, sah puasa seseorang muslim. Artinya ini syarat sahnya puasa. Dan syarat juga beda antara syarat sama rukun. Beda antara syarat dengan rukun. Syarat ini harus ada sebelum masuk ke dalam ibadah. Kayak kita mau sholat, syarat sholat apa? Harus dalam keadaan suci. Sebelum mulai sholat sudah ada syaratnya. Nah, beda kalau rukun. Rukun seperti baca Fatihah, seperti rukun, nah itu rukun. Nah, begitu juga puasa. Puasa punya rukun. Rukun puasa ada seperti niat. Tapi syaratnya juga ada, syarat sahnya. Wahiyya arba'atun, syarat sahnya puasa ada 4. Awalan, yang pertama, al-Islamu, itu Islam, jelas. Orang yang melakukan puasa, terutama puasa di bulan Ramadan, harus merupakan seorang muslim. Fayushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahari, maka disyaratkan seseorang tersebut harus muslim sepanjang hari. Artinya dari mulai terbitnya fajar, itu mulai adzan subuh, sampai tenggelamnya matahari, itu dia harus dalam keadaan muslim. Berarti kebalikannya adalah falau irtadda lahdatan wahidatan, seandainya seseorang itu murtad walaupun cuma sebentar, na'udzubillah min dzalik, seseorang murtad walaupun sebentar, na'udzubillah, murtad merupakan sebuah dosa yang sangat besar yang meruntuhkan segala amal ibadah yang pernah dilakukan. Seandainya ada seseorang murtad walaupun cuma sebentar, batala shaumuhu, maka puasanya batal. Jadi seseorang misalkan habis subuh, sudah subuh seperti biasa, tiba-tiba di pagi hari atau di siang hari
terbersit di hatinya, naudzubillah min dzalik, atau dia melakukan sesuatu yang mengeluarkan dia dari agama Islam, maka seketika itu apa? Puasanya batal. Seketika itu puasanya batal. Karena di antara syarat sahnya puasa harus beragama Islam. Jangan sampai ada yang merusak sedikit pun. Sepanjang hari harus Islam. Sebenarnya bukan cuma puasanya yang batal, bahkan segala amal ibadah yang pernah dia lakukan akan apa? Akan hancur, habitat amaluhu, akan runtuh sebuah amal ibadahnya kalau sekalipun murtad. Alhamdulillah min dzalik. Jadi syarat sahnya berpuasa yang pertama adalah Islam sepanjang hari. Artinya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu syarat sah puasa. Karena itulah waktunya puasa. Yang kedua, syarat sahnya puasa adalah al-aqlu. Tanian al-aqlu. Yang kedua yaitu berakal. Fayushtaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Maka disyaratkan orang yang melakukan puasa itu harus berakal dari kapan? Dari terbitnya fajar, dari azan subuh sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Kalau junna, maka seandainya seseorang yang melakukan puasa gila, kalau junna gila, walau lahdatan wahidatan, sekalipun gilanya cuma sebentar, tiba-tiba sini langsung apa? Langsung kambuh penyakitnya, langsung patung selawar di tengah jalan ini. Ayo hukum puasanya, batal puasanya, batala shaumuhu, batal puasanya. Kalau gilanya malam gimana? Kalau gilanya malam ada batal puasanya. Puasanya sahih. Jadi mau anak gila maghrib, kalau ini sebelum subuh ada dapat sadar ya, kalau mau anak kambuh maghrib kambuh ya, kalau sebelum subuh sadar dunia ya, puasa esoknya sadar kurang. Jadi seperti itu. Jadi disyaratkan seseorang yang puasa itu harus berakal. Maka seandainya penyakit misalkan kayak penyakit apa, atau penyakit kayak ayam, atau penyakit yang hilang akal seperti itu kambuh, walaupun cuma sebentar, maka batal puasanya. Tiba-tiba gila misalkan, tiba-tiba oleh maka batal puasanya. Jadi disyaratkan orang itu harus berakal mumayyiz dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian wa ammal ighma'u was-sukru, adapun pingsan dan mabuk, kan mabuk hilang akal juga ini. Orang pingsan akalnya juga hilang. Nah, itu fasaya tafsiluhu bi mubtilatis shaumi, maka akan datang pembahasannya secara mendetail di dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Kena dibahas. Kalau orang mabuk kayak apa, tiba-tiba misalkan puasa menit tapai, batas menit tapai sahur ringgit, menit tapai sahur menit tapai, kalau banyak benar minum sekalinya jam apa, jam 5 atau jam setengah 6 mabuk kurangnya. Karena dibahas kalau mabuk kayak apa. Jadi syaratnya yang pertama harus Islam, harus Muslim. Yang kedua harus berakal sepanjang hari, artinya dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari harus berakal. Yang kedua, yang ketiga, balikan yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifasi, suci dari haid dan nifas, ini khusus perempuan, suci dari haid dan nifas. Fayushtaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahar. Maka disyaratkan seorang perempuan yang berpuasa dia itu dalam keadaan suci sepanjang hari. Artinya dari terbit fajar, dari adzan subuh, dari sebelum adzan subuh, dari sebelum adzan subuh kurang berapa menit gitu, karena mana yang dimulai lebih itu. Karena dari sebelum adzan subuh kurang lebih semenit 2 menit, perempuan itu harus dipastikan dalam keadaan suci sampai bila sucinya, sampai terbitnya, sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Lalu ada pertanyaan, kayak apa misalkan di tengah-tengah puasa tiba-tiba haid, atau kurang 1 menit lagi daun, kurang 1 menit atau kurang 2 menit lagi adzan maghrib, kayak apa?
Di sini dijelaskan oleh Sidin, kalau hadat, seandainya seorang perempuan haid, keluar darah haidnya, fi akhiri lahdatin, di akhir masa, minan nahari, dari siang, artinya anggaplah kurang 5 menit atau kurang 3 menit atau bahkan kurang 2 menit, kurang 2 menit atau kurang 1 menit dari waktu berbuka, tiba-tiba keluar darah haid. Kayak apa hukum puasanya? Nanggung nih, nanggung benar, batal shaumuha, tetap batal puasanya. Itu resikonya. Jadi kalau buat resikonya beginian, ya masing-masing ada namanya, ada adanya. Ini amun puasa wajib diqodho, amun sembahyang tak wajib diqodho. Jadi seandainya perempuan sudah puasa seharian penuh, kurang 2 menit lagi, seharian penuh kurang 2 menit, selesai puasanya tiba-tiba keluar darah haid, batal ada puasanya. Nanggung benar nih, dia nanggung benar, tetap batal puasanya, tetap batal puasanya. Nanggung benar, sudah seharian menahan lapar ini, tiba-tiba kurang 1 menit lagi orang bangunnya, kalau sudah mayat ke masjid, misalnya keluar darah haid ini, tetap batal puasanya. Harus kalau itu. Jadi masing-masing tetap ada resiko. Jadi seperti itu. Padahal nanggung benar ini nanggung benar. Itu khusus perempuan. Terus wa kadzalika law tahurat adna'ahu. Begitu juga seandainya perempuan itu suci di tengah-tengah siang hari. Misalkan perempuan dari malam sudah haid, subuh masih haid, sebelum subuh masih haid, orang adzan subuh masih haid, terus masih haid, tiba-tiba jam 12 siang atau anggap jam 11 siang darahnya habis sampai keluar, artinya sudah selesai haidnya. Maka bagaimana? Apakah boleh puasa? Kan sudah suci, ada boleh tetap puasa, karena di antara kewajiban berpuasa adalah memasang niat dari malam hari. Sedangkan ini kan berniat dari malam hari. Dalam malam hari kan ini masih haid. Makanya akan tetap pada puasa. Tetapi di sini walakin yusannu lahal imsak. Tetapi disunahkan untuk perempuan itu al-imsak, artinya menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri dari makan, dari minum juga tetap. Jadi misalkan ada seorang perempuan malam masih haid, subuh masih haid, pagi hari masih haid, tiba-tiba jam 10 siang hampir haidnya, maka apa? Maka apakah boleh puasa? Misalkan walaupun dia dari subuh kadang-kadang makan, apakah boleh puasa? Kada boleh puasa. Artinya kenapa kada puasa? Karena di antara kewajiban puasa adalah tabiyyun niyah, wajib memasang niat dari malam hari dalam keadaan suci, sedangkan perempuan itu dari waktu itu malam hari tidak dalam keadaan suci. Maka ada puasa, tetap ada puasa, artinya wajib mengqadha. Tapi disunahkan bagi perempuan itu untuk menahan lapar dan menahan haus. Ini khusus masalah perempuan. Artinya perempuan seandainya di tengah hari lagi tengah puasa keluar darah haid, batal puasanya. Seandainya suci di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah siang hari suci, artinya berhenti haidnya, apakah boleh puasa? Tetap tidak boleh. Tetapi dianjurkan dia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang puasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan hal membatalkan lainnya. Kemudian yang keempat, di antara syarat sahnya puasa, tadi yang pertama harus Islam, yang kedua harus berakal sepanjang hari, yang ketiga harus suci dari haid dan nifas, yang keempat adalah al-ilmu biqaulil waqti qabilan lis-shaumi, mengetahui dan meyakini, al-ilmu meyakini biqaulil waqti, bahwasanya waktu itu dalam keadaan qabilan lis-shaumi, boleh berpuasa. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah ayya'lamu annal yawma alladhi ayya'lamu annal yawma alladhi yuridu an yasumahu yasihu fihi shawmu bi an lam yakun min ayyamil lati naha min ayyamil lati nuhiya an shawmi fiha. Jadi kita itu berpuasa yakin bahwasanya harinya itu sah puasa. Kalau
Kalau bulan Ramadan kita pasti yakin bulan Ramadan sah puasa. Kalau puasa sunat ini, maksudnya bagaimana? Maksudnya tahu bahwasanya waktu ini bukan waktu yang diharapkan puasa. Ada beberapa hari yang diharapkan puasa. Kalau ini contohnya 2 hari raya, 2 hari raya dan puasa di situ ada dapat pahala, dosa malah. 2 hari raya puasa, ini kurang rame-rame makanan puasa. Nah, ini ada dapat pahala, dapat dosa. Idul Adha puasa, dapat dosa. Idul Fitri puasa, dapat dosa. Dan juga hari tasyrik. Hari tasyrik itu habis hari raya Kurban 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah itu kalau boleh puasa, haram puasa. Kalau boleh puasa. Dan juga kena ayam musyak. Sebelum bulan Ramadan kurang lebih sehari 2 hari. Nah itu. Sebelum bulan Ramadan sehari 2 hari itu kada boleh puasa. Kalau misalkan ada misi wiritan puasa atau kebiasaan puasa, tiba-tiba anak puasa sehari sebelum ini puasa sunat ya. Jadi anggap misalkan puasa kita ini hari Senin, Selasa kita puasa. Lalu tiba-tiba hari Senin aku puasa supaya melatih ke dulunya. Ada boleh. Yaumusyak dinamain karena Yaumusyak karena diragukan hari Senin itu takutnya masuk Ramadan. Jadi ada beberapa hari yang diharamkan puasa, di antaranya 3 hari setelah hari raya Kurban dan 2 hari raya itu haram puasa. Selama tidak terjatuh puasanya di 5 hari ini aman. Sama di 1 hari sebelum Ramadan sah puasa. Itu merupakan syarat-syarat sah puasa. Artinya kalau syarat ini terpenuhi sah puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid, yang keempat mengetahui bahwasanya hari yang dia puasa pada hari itu sah puasanya, bukan termasuk 5 hari ini. Kemudian syurut wujubi shaumi, syarat wajibnya puasa. Kalau tadi syarat sah puasa, kalau sekarang syarat wajib puasa. Artinya kalau pada diri seorang muslim terdapat syarat-syarat yang akan disebutkan, maka wajib puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu wajaba shaum. Kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka wajib puasa. Wahia khamsatun, ada 5. Artinya kalau 5 syarat yang akan disebutkan ini ada pada diri kita, maka kita wajib puasa. Ada boleh meninggalkan puasa. Yang pertama yang pertama al-Islamu, Islam. Orang Islam wajib puasa, jelas ini. Itu yang pertama, syarat pertama. Fala yukhatabu bihil kuffaru fid dunya. Maka tidak dikhitab dengan puasa, artinya tidak diwajibkan puasa orang-orang kafir di dunia. Orang-orang selain muslim tidak diwajibkan puasa. Wa ammal murtaddu, adapun orang yang murtad, fayajibu alaihi al-qada'u, wajib dia mengqada idza raja'a ila Islam, kalau dia kembali ke Islam, taghlidhan alaihi, karena mengeraskan atau memberikan sanksi kepadanya. Jadi kalau orang kafir, misalkan ada orang kafir kan wajib puasa. Dia hanya kafir 80 tahun, mungkin 80 tahun berarti kan puasa. Habis itu masuk Islam, wajiblah mengqada yang 80 tahun yang puasa, kan wajib. Tapi kalau ada orang yang asalnya muslim, tiba-tiba di umur 20 tahun, alhamdulillah dia murtad, kemudian di umur 25 tahun masuk Islam kembali, nah 5 tahun semasa dia murtad ini wajib diqada. Karena sebagai sanksi, sudah masuk Islam ya keluar dia masih sanksinya. 5 tahun wajib diqada, bukan coba puasanya, sholatnya 5 tahun wajib diqada, zakatnya kalau wajib zakat wajib diqada. Itu sanksi. Sebagai sanksi. Tapi kalau orang kafir masuk Islam, biar masuk Islam sini umur 100 tahun, ada masalah, ada wajib diqada. Tapi kalau orang sudah muslim tiba-tiba murtad, misalkan selama apa dia murtad, selama itu juga wajib diqada. Puasanya, sholatnya, karena sebagai bentuk sanksi kepada orang tersebut. Yang pertama, syarat wajib puasa adalah Islam. Syarat wajib puasa yang kedua adalah at-taklifu, ay ayyakuna balighan aqilan. Berakal, balik berakal. Kita mukallaf itu balik berakal. Akil balik kita. Wa amma shabiyu, adapun anak kecil di sini di bawah umur puber. Kalau umur puber
dikategorikan sudah masuk ke dalam umur balik, umur puber yang hampir balik itu sudah dimasukkan ke dalam dalam kategori balik dalam beberapa masalah. Tapi kalau yang anak kecil dimasukkan ke sini masih 7 tahun, 8 tahun. Wa amma sabiyu, adapun anak kecil, fayajibu ala wali amrihi, wajib atas walinya baik itu orang tuanya ataupun kalau ada orang tuanya kakeknya, ayyamurahu bisomi, menyuruhnya puasa bisa sinin ketika ia berumur 7 tahun. Jadi ketika umur 7 tahun kenakan itu harus disuruh sholat, mulai diajari sholat, mulai disuruh puasa, walaupun puasanya masih bolong-bolong atau puasanya setengah harinya atau puasanya apa, yang penting mulai diajari, artinya mulai diperkenalkan tentang agama ini. Ketika berumur 7 tahun itu mulai disuruh. Tapi misalkan ketika ada puasa, apakah dipukul? Ada, 7 tahun kan dipukul masih, ada dipukul. Kemudian bisa bi'isinin wa yadribuhu, dan walinya memukulnya idza tarakahu, apabila anak tersebut meninggalkan puasa, di asyri sinina in ataqahu, ketika berumur 10 tahun dengan syarat anak tersebut mampu puasa. Nah, kalau sudah anak itu berumur 10 tahun dan kawa puasa, artinya badannya sehat, ternyata ada puasa, maka ketika itu bukan cuma dibiarkan, dihambat, dipukul. Tapi dipukul mendidik. Jadi ketika umur 7 tahun wajib seorang ayah menyuruh anaknya puasa. Kalau ada puasa umur 7 tahun ada dipukul. Tapi kalau sudah 10 tahun kada puasa, maka dipukul dengan pukulan mendidik. Juga ini kalau penyakit bukannya dia komunitas masuk penjara bukan pukul. Ada kita berniat baik. Jadi seperti itu. Jadi anak kecil wajib diajarkan puasa, diajarkan sholat, biar terbiasa. Karena kalau ada dari kecil diajarkan hal tersebut, maka sulit untuk bisa. Jadi syarat yang kedua adalah akil balik. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua akil balik, yang ketiga al-itaqatu. Talitan al-itaqatu, syarat wajib puasa adalah harus al-itaqah. Apa itu itaqah? Ayil qudratu alaihi, kawa berpuasa, mampu berpuasa. Wal itaqatu, dan kemampuan dalam berpuasa, takunu hissan wa syar'an, bisa mampu secara jasmani, bisa mampu secara syariat. Bisa mampu secara jasmani, bisa mampu secara syariat. Yang pertama, awalan hissan, mampu secara jasmani atau kuat berpuasa adalah fala yajibu ala syaikhil halim, maka kada wajib puasa atas orang yang sangat tua bangka. Ya, kita itu sudah uzur benar, sudah sangat uzur. Kada mau lagi puasa sih dia 120 tahun misalkan umur sudah. Kebanyakan orang usia 10 tahun sudah uzur baru sekali. Walaupun sebagian ada di sebagian kayak di Jawa mana yang 100 tahun lebih tapi masih bisa ke sawah, itu tidak masuk ini. Itu jarang seperti itu. Kebanyakan kalau sudah 100 tahun uzur sudah. Nah, maka ada wajib puasa atas orang yang tua bangka atau yang sangat tua, ada wajib sudah puasa. Tapi apa? Nanti gantinya bayar fidyah nanti, beras. Wal maridil ladzi, dan tidak wajib juga puasa atas seorang yang sakit. Yang sakit apa? Alladzi la yurjabuhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya apa? Artinya sudah parah penyakitnya. Kada diharapkan kesembuhannya, maksudnya bukan kada diharapkan kesembuhannya, tapi sudah sangat parah begitu. Sudah sangat parah. Kemudian orang kampung ada mati terjadi. Dan misalkan ada orang yang sudah sangat parah penyakitnya, artinya kemungkinan sembuh ini sulit sudah, maka orang tersebut tidak wajib puasa. Itu kemampuan secara jasmani. Berarti kalau orang mampunya puasa, badan sehat, awak masih walaupun sudah berumur tapi masih tahu aja puasa, maka tetap wajib puasa. Wasyar'an, dan secara kemampuan secara syariat adalah fala yajibu 'alal haid wal nufasa,
maka kada wajib puasa itu atas orang yang haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas walaupun perempuan itu masih muda, badannya kuat, fisiknya kuat, tapi kalau haid dan nifas maka apa? Maka kada boleh puasa. Kenapa? Karena ini itu kada mampu puasa menurut pandangan syariat. Nah, ada yang melarang, ada di itu yang ketiga. Di antara syarat wajibnya puasa, yang pertama tadi Islam, yang kedua akil balik, yang ketiga mampu berpuasa. Yang keempat di antara syarat puasa adalah as-sihhatu, harus sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka kada wajib puasa atas orang yang sakit. Orang sakit kada wajib puasa, tapi sakitnya apa ini? Aku sudah ringan ini, dari garingnya apa? Wahid ya. Tak wajib puasa orang wahid ini. Dari ada kata apa? Ada kriterianya sakit-sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Di bawahnya wadhabitul marid wadhabitul maradi al-mubih lil fitri, dan kriteria penyakit yang boleh atau yang memperbolehkan seseorang untuk tidak puasa adalah huwallazi yukhafu minhul halal, yaitu penyakit yang seandainya inya puasa maka bakal mati. Artinya apa? Artinya kalau puasa kan harus makan. Artinya jam siang kan harus makan, jam 10 harus makan obat, jam segini harus makan obat. Sekali aja dia tertinggal minum obat, dia mati berdokter. Maka seperti itu apa? Wajib puasa. Wajib harus seperti itu puasa. Au ta'akhur syifa, atau lambat baiknya, lambat sembuhnya. Jadi misalkan kalau ini ada sebagian penyakit yang memang harus kayak TBC apa, harus konsisten minum obat mungkin. Ada boleh ketinggalan minum obat. Jadi misalkan siang hari harus minum obat. Kalau sekali saja tertinggal minum obat, maka lambat baik, maka ada wajib juga puasa. Lambat sehatnya ini memperlambat kesehatan, maka itu ada wajib puasa. Atau di sini au ziyadatul maradi, atau kalau pian puasa ujar dokter bertambah penyakit pian. Asalnya penyakit pian di kelasnya ini, kalau pian puasa maka bertambah parah penyakit pian, maka ada wajib puasa. Wajib puasa seperti apa orang seperti itu. Wadhalika ma yusamma mahdurat tayammum, dan ini adalah termasuk yang dinamakan mahdurat tayammum, penyakit-penyakit yang memperbolehkan kita tayammum. Jadi ada semua penyakit memperbolehkan kita untuk tidak puasa. Artinya walaupun sakit tetap wajib puasa, kecuali penyakit-penyakit tertentu. Di antaranya penyakit yang menyebabkan seseorang kalau puasa bakal meninggal, itu kan wajib puasa. Atau kalau puasa sembuh menjadi lambat, itu kan wajib puasa. Atau kalau puasa bertambah penyakitnya, itu kan wajib puasa. Jadi yang keempat di antara syarat wajib puasa adalah sehat. Artinya kalau kita merasa sehat ya, ini mampu puasa, wajib puasa. Wajib puasa. Walaupun ada sakit sedikit, tetap wajib puasa kalau masih mampu. Yang kelima al-iqamatu, khamisan al-iqamatu. Di antara syarat wajibnya puasa yang kelima adalah iqamah, artinya tidak bepergian, berada di tempat. Iqamah tidak bepergian atau berada di tempat. Fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan, maka tidak wajib puasa atas orang yang melakukan perjalanan jauh. Sejauh apa? 82 km, dengan maksud perjalanan itu perjalanan yang dibolehkan oleh syariat. Jadi kalau perjalanannya jauh, jauhnya itu kategorinya berapa? 82 km, dan perjalanannya itu perjalanan yang boleh secara syariat, maka boleh punya ada puasa. Tapi belum titik ini, belum titik ini. Jadi kalau ada orang perjalanan yang sampai 80 km, boleh kan ada puasa? Ada boleh. Lalu misalkan ada orang perjalanan dari sini dia pergi ke Banjar, tapi kalau 80 km lebih, tapi enak apa aja? Enak konsultan ya, ada boleh juga ini. Boleh, karena perjalanannya bukan perjalanan yang diperbolehkan syariat. Enak apa aja ini ke Banjar, enak antar barang ya. Kalau boleh, antar barang jadi kurir. Jadi perjalanan panjang dari sini ke Banjar contohnya, dan perjalanannya itu perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya
anak berjualan atau anak ambil barang atau anak silaturahmi, itu kan apa? Boleh orang tersebut selama perjalanan tidak puasa, dengan catatan wa yushtaratu, dan disyaratkan di jawazil fitri fis safari, untuk bolehnya berbuka ketika di tengah perjalanan, ayyusafira qabla tulu'il fajri, mulai perjalanannya itu sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh sudah pulang. Iya, kalau ada tamu ini pulang jam 7 di tengah jalan membuka ini apa boleh ya musafir, jadi ada itu ini yang diperbolehkan berbuka itu kalau pulangnya sebelum adzan subuh. Yang misalkan adzan subuh jam 4, jam 3 sudah pulang mulai rumah. Mana itu nggak apa-apa bukan di tengah jalan. Ini disyaratkan pulangnya itu atau startnya atau berangkatnya itu sebelum adzan subuh. Di sini disebutkan sini, mayustaratu, disyaratkan di jawazil fitri fis safar, untuk bolehnya seseorang musafir buka di tengah jalan, berbuka di tengah jalan, ayyusafiro, dia mulai melakukan perjalanan qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Artinya jam sebelum adzan subuh sudah berangkat. Adzan subuh sudah berangkat. Ini yang banyak ada kadang-kadang tidak diketahui orang. Jadi berangkat jam 10 siang, orang itu sudah 10 siang. Hanya 3 jam perjalanan, ya aku harus membuka, jadi boleh buka yang musafir buka. Ya. Karena kayak itu ini ada aturannya. Kalau perjalanannya dengan jadi perjalanan itu harus syaratkan harus lebih dari 82 km. Niat yang diperbolehkan secara syariat, baik itu seperti silaturahmi dan lain sebagainya, dan juga mulai perjalanannya sebelum subuh, sebelum adzan subuh. Jadi kira-kira misalkan sejam atau sejam sebelum subuh, yang isi mobil atau isi kendaraan pulang langsung. Karena ini perjalanan misalkan jam 10 siang, hari panas banget, tarawih, ada apa-apanya membuka. Wal afdalus shaumu lil musafiri in lam yashqa alaihi. Tapi yang afdal bagi orang yang musafir tetap adalah puasa. Kalau mampu puasa ini tetap puasa yang paling afdal daripada berbuka. Fa in syaqqa alaihi fa in syaqqa fal fitru afdal. Kalau puasa berat baginya, misalkan berkendaraan di sungai, kendaraan di harinya panas banget, maka apa? Maka diperbolehkan baginya berbuka dengan syarat tadi lebih dari 80